Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa namanya di sini pasar barang dan pasar input. Ya. Di sini ada dua yang akan kita bahas, pasar barang dan pasar input. Oke, pasar barang itu berarti pasar outputnya, gitu. Apa sih gitu ya? Ya, pasar barang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa hasil produksi. Ya kan? Ada namanya tadi itu apa? Ada namanya permintaan dan penawaran. Berarti ada si penjual dan si pembeli. Seperti itu ya. Ada si produsen dan si konsumen di situ. Nah, pasar ini dibagi beberapa. Ada pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna ini apa namanya? Di mana penjual ya atau jumlah penjual yang namanya sempurna ya. Kondisinya berarti namanya apa namanya sempurna. Berarti kondisinya gimana? Kondisinya di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jadi di pasar itu tentunya kan penjual dan pembelinya sangat banyak nih. Penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Ini persaingan sempurna. Lalu apa? Dan produk yang dijualnya identik. Kalau bahasanya identik itu homogen ya. Nah, penjual tidak bisa menentukan harga sendiri ya gitu. Jadi pasar persaingan sempurna ini dia mengikuti pasar umum kayak gitu. Nggak boleh tuh harganya di bawah dari harga umum misalnya. Nanti apa yang terjadi? Nanti rugi orang lain, nggak persaingan nggak sehat. Jadi dia jual harganya murah banget misalnya. Orang-orang kok bisa mahal kayak gitu. Misalnya dia hanya mengambil keuntungan 100 perak gitu. Wah, itu nggak sempurna. Rata-rata ambil keuntungan berapa persen misalnya gitu ya. Atau enggak disesuaikan dengan pasar lah, patokannya pasar, harga pasar saat itu. Nah, gitu, oke ya. Karena dia juga nggak mau mungkin rugi seperti itu. Itu pasar persaingan sempurna ya. Contohnya apa sih ya? Contohnya gini, pasar beras atau pasar sayur mayur lah ya. Nah, meskipun ada banyak pedagang, harga cenderung sama. Kenapa? Mengikuti harga pasar. Gitu. 10.000 harga beras ya 10.000 gitu ya dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ke pasar persaingan tidak sempurna. Ini ada. Kalau tadi ada yang sempurna, ini tidak sempurna. Ya kan? Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu kondisi di mana satu pihak atau penjual atau pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Dibagi lagi ya, apa namanya, pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar monopoli, pasar oligopoli, ya, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, kita akan bahas tentang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Contohnya apa sih? Ya, contoh kereta api ya. PT KAI misalnya, Kereta Api Indonesia atau PLN tidak ada pilihan lain bagi konsumen jika ingin menggunakan jasa tersebut. Ya, misalnya PLN kan dikuasai negara listrik itu ya. Nah, lalu KAI juga milik negara gitu, nggak ada tuh swasta. Nah, inilah pasar monopoli misalnya begitu ya. Artinya tadi apa? Hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Jadi pasar monopoli ini satu orang yang menguasai pasar, kuat ya istilahnya. Nggak ada tuh orang lain apa belanja keluar karena nggak ada gitu, nggak ada yang jualnya misalnya begitu. Lalu apa? Pasar oligopoli. Di sini ada pasar oligopoli ya. Pasar oligopoli ini adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Biasanya 2 sampai 10 perusahaan. Misalnya gimana? Gitu contoh, ya, industri kartu perdana seluler ya. Kartu SIM jaringan lah misalnya. Telkomsel misalnya Indosat, Excel atau apa lagi ya? Smartfren barangkali dan seterusnya atau yang lainnya ya. Nah, atau industri otomotif misalnya ada Honda paling kuat gitu kan. Dia menguasai pasar. Karena apa? Karena produk kendaraan itu hanya ada Honda, Yamaha, Suzuki misalnya begitu ya. Atau yang lainnya lah yang sekarang-sekarang baru timbul lagi gitu. Nah, ini secara tidak langsung dia masuk ke pasar oligopoli. Artinya pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar gitu. Jadi orang lain ketika
pengen beli kendaraan itu mau nggak mau pilihannya hanya itu gitu, atau enggak 2 sampai 10 perusahaan deh pokoknya, perusahaan besar ya, kayak gitu. Misalnya tadi jaringan ya, jaringan itu hanya ada Telkomsel, Indosat misalnya di Indonesia misalnya besar-besar seperti itu, seperti itu. Misalnya Honda ya, Honda itu banyak perusahaan turunannya. Nah, contoh begitu ya. Lalu ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik itu apa sih? Ya intinya adalah banyaknya penjual. Si penjualnya banyak nih, banyak penjual, tetapi barang yang dijual memiliki perbedaan ciri khas, diferensiasi produk atau ciri khas lah istilahnya. Contohnya gimana? Contohnya pasar sabun mandi atau sampo. Mereknya banyak, fungsinya sama, tapi masing-masing punya aroma kemasan atau klaim manfaat yang berbeda. Nah, itu pasar persaingan monopolistik. Artinya tadi banyaknya penjual, tetapi barang yang dijual memiliki perbedaan ciri khas. Jadi banyak nih penjual produk yang sama, tapi beda-beda merek, beda-beda fungsi, beda-beda apa namanya kemasan, beda-beda aroma, beda-beda lainnya gitu. Artinya beda mereknya dan seterusnya. Artinya banyak lah produknya. Tadi kan banyak penjual, berarti kalau banyak penjual berarti banyak banyak produk gitu. Tapi barang yang dijual ini memiliki perbedaan gitu. Ini masuk ke pasar persaingan monopolistik gitu. Seperti itu. Oke, masuk ke pasar input. Ya, kalau tadi pasar barang output ya. Kalau sekarang pasar input ya, atau pasar faktor produksi. Ya, pasar input ini adalah pasar faktor produksi. Nah, pasar input adalah tempat perusahaan membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, ya kan? Di sini rumah tangga atau masyarakat bahasanya ya, bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Jadi misalnya gimana? Ya tadi pasar input itu tempat perusahaan membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Dia di perusahaan itu ingin memproduksi barang, tentunya dia butuh apa? Butuh barang mentahnya. Nah, barang mentahnya dari mana? Dari rumah tangga atau masyarakat sebagai penjualnya dan perusahaan bertindak sebagai pembelinya. Misalnya saya punya toko kopi besar nih, nah, saya butuh kopi-kopi kan, ya saya belilah dari masyarakat. Nah, seperti itu, saya beli dari masyarakat. Nah, cuma di sini dibahasnya adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Nah, bisa aja tadi ya, apa namanya, bahasanya tenaga kerjanya, juga ada tanahnya tentunya, lalu juga di sisi lain apa namanya, barang mentahnya gitu, sehingga produk itu jadi. Oke, kita bahas apa ya, perusahaan sebagai pembeli. Jadi pasar input itu tadi tempat perusahaan membeli sumber daya. Nah, sumber daya apa aja gitu ya. Sumber dayanya kan ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal ya, ada kewirausahaannya, ada si pengusahanya. Nah, terdapat 4 jenis tadi itu ya. Pasar input utama. Yang pertama ada pasar input tanah di sini ya. Pasar input tanah. Ini meliputi lahan atau sumber daya alam. Balas jasanya berupa sewa ya. Kita punya perusahaan nih. Nah, kita butuh apa? Butuh sumber daya. SD sumber daya. Sumber daya sumber daya apa? Sumber daya usaha STU aja bahasanya. Kita butuh sumber daya. Nah, STU sumber daya. Atau faktor produksi ya. Nah, berarti ketika kita bahas kita membutuhkan sumber daya itu berarti apa? Kita butuh tanah. Nah, pasar input tanah di sini ada pasarnya. Meliputi lahan atau sumber daya alam. Pokoknya apapun yang ada di tanah itu, gitu. Entah itu lahannya atau sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya di tanah tersebut ada apa aja misalnya. Oh ternyata di tanah itu ada pepohonan kayak gitu ya. Atau enggak ada tanahnya itu bagus nih buat usaha gitu. Nah balasannya apa yang didapatkan oleh masyarakat tadi? Masyarakat bisa mendapatkan uang sewa kayak gitu.
Contohnya gimana? Contohnya gini, perusahaan menyewa lahan warga untuk apa? Membangun pabrik. Masyarakat atau si warga tadi mendapatkan apa? Harga sewa, mendapatkan sewanya, mendapatkan keuntungannya sewa dari sewa lahan tersebut, kayak gitu ya. Lalu ada pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja, tempat bertemunya orang yang mencari kerja dengan perusahaan. Balasannya apa untuk masyarakat atau si pencari kerjanya atau untuk masyarakatnya? Ya balasannya ada berupa upah atau gaji. Misalnya gini, kita nih apa namanya eh, ingin bekerja ya tentunya mendapatkan gaji. Contohnya gimana? Bursa kerja ada ya, bursa kerja itu di Bogor misalnya. Di situ ada kumpulan bursa kerja, jadi nanti di situ di interview dan seterusnya nanti diterima kerja. Bisa aja gitu melalui bursa kerja atau situs lowongan kerja, kita melamar kerja ya, lalu kita masuk kerja di sana. Bisa aja begitu. Nah, tadi kan kita bahas pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja itu tempat bertemunya orang yang mencari kerja dengan perusahaan. Balasannya gaji, masyarakat mendapatkan gaji. Perusahaan apa? Menginginkan tenaga kita untuk bekerja, masyarakat mendapatkan imbalannya dari pekerjaan itu. Karena pekerjaan yang dilakukan seperti itu ya. Oke, pasar input modal. Nah, pasar input modal ini berkaitan dengan investasi atau pelatihan mesin, apa perawatan mesin kayak gitu ya. Nah, misalnya gini, apa namanya? Kita pengen buat perusahaan nih. Tentunya kita butuh modal. Nah, modal itu kan tentunya didapatkan dari investasi dari orang-orang ya yang jadi investor perusahaan kita istilahnya gitu. Nah, pasar apa namanya tadi? Pasar input modal itu berkaitan dengan investasi atau peralatan mesin untuk produksi. Pokoknya sarana ya, sarana modal. Namanya modal. Modal itu bukan hanya uang aja, teman-teman. Modal itu bisa biasanya tentang peralatan produksi juga. Nah, balasannya apa jasanya? Berupa bunga modal. Balasnya berupa bunga modal. Kalau kita nanam duit misalnya ya kan. Kita investasikan duit kita gitu di perusahaan, misalnya di perusahaan apa? Di perusahaan Astra ya atau di perusahaan mana gitu ya. Kita akan mendapatkan bunga modal tersebut. Nah, naiknya ketika dia naik berapa persen ya itu yang kita dapatkan dari modal yang kita miliki. Contohnya apa? Contohnya perusahaan meminjam dana ke bank, bisa juga begitu. Bank mendapatkan bunga dari cicilannya. Atau apa? Kita mencari investor untuk apa? Membeli mesin produksi baru atau untuk operasional seperti itu. Itu adalah pasar input modal kayak gitu. Gitu ya. Misalnya apa hal kecilnya ketika kita kita sering ya, oh investasi investasi gitu ya. Sering dengar teman-teman ya tentang investasi investment. Ya ketika kita investasi itu ya ya kita menginvestasikan duit kita, uang kita ke perusahaan. Perusahaan itu anggapnya milik kita. Di mana kita beli apa namanya beli saham, anggapnya saham ya. Saham itu kan tempat menaruh duit gitu. Dia si perusahaan itu nanti apa mengumpulkan uang tersebut lalu eh, apa namanya lalu menjalankan operasionalnya. Ketika perusahaan itu baik ya kita dapat keuntungan, tapi ketika perusahaan itu bangkrut atau nggak turun, nah, misalnya dari sisi produknya nggak laku misalnya, maka kita untuk buntung ya rugi ya gitu. Seperti itu ya. Lalu di sini ada pasar input kewirausahaan. Nah, pasar input kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk apa? Mengelola ketiga faktor produksi di atas tadi atau yang tadi tadi deh. Apa namanya? Balas jasanya berupa apa? Laba keuntungan. Ya, misalnya seorang founder ya, pemilik perusahaan menggabungkan ide, modal dan tim untuk menciptakan aplikasi. Bisa aja begitu. Nah, dia apa? Dia akan mendapatkan keuntungannya, laba keuntungannya. Namun juga pasar input kewirausahaan, kemampuan seseorang untuk mengelola ketiga faktor produksi. Faktor produksi tadi itu apa aja? Ya tadi ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal. Nah, si kewirausahaan ini dia seseorang untuk mengelola ketiga faktor produksi di atas. Nah, labanya ya dia apa namanya balasannya apa? Balas jasanya apa? Ya dia dapat keuntungan atau laba kayak gitu. Contohnya gimana? Contoh seorang founder startup ya
menggabungkan ide, modal, dan tim untuk menciptakan aplikasi. Aplikasi apa misalnya? Aplikasi apapun itu, misalnya aplikasi untuk dijual lagi misalnya dan seterusnya. Atau ya seperti halnya Facebook misalnya begitu. Dia menggabungkan ide, idenya dia bagus nih gitu ya. Dia merancang sesuatu untuk apa? Untuk jejaring sosial. Modalnya ada dan tim untuk menciptakan aplikasi. Tadi ya ada tenaga kerjanya apa? Tim menciptakan aplikasi. Modal ya tadi tentu ada investment atau dari luar. Oke, saya rasa itu eh, kesimpulannya apa ya? Ya intinya adalah kesimpulannya interaksi antara penjual dan pembeli di berbagai jenis pasar ini menyebabkan adanya perbedaan struktur dan karakteristik pasar. Misalnya apa? Cara menentukan harga di pasar beras beras tentu sangat berbeda dengan cara PLN menentukan tarif listrik. Kalau tarif listrik ya bebas PLN berapa gitu. Karena kan biaya perusahaan sendiri. Oke, saya rasa itu demikian teman-teman. Terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.